Welcome teman-teman ke weekly analysis. Ya, minggu lalu saya sempat share tentang gold tanggal 6 Juli. Ya, plannya seperti ini ya teman-teman. Saya melihat kondisi bahwa gold berpotensi turun ke demand dan lanjut ke supply. Nah, kita cek dulu. Price turun ke demand dan lanjut. Cuman belum sampai ke supply. Oke. Lalu di Telegram saya sudah dari Senin ya kasih gambaran bahwa ini plan yang tadi saya copy ke grup Telegram. Jadi teman-teman yang belum join ke grup Telegram silahkan join dulu. Free ya teman-teman. Ini potensinya. Lalu price tertolak. Saya gambar lagi teman-teman. Rebrand lagi. Ada potensi dia ke supply dulu atau lanjut ke bawah. Jadi ada dua opsi yang saya kasih. Ternyata memang price ke bawah teman-teman. Turun ya. Ini Bitcoin saya nggak sampai ke demand. Lanjut dia ke area demand yang kita tuju. Nah, mulai tertolak, mulai jalan nih teman-teman. Oke, sampai ke supply. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang subscriber STA atau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Join ke channel Telegramnya kita. Kita akan adakan free signal, free forecast, dan besok Kamis kita ada free webinar teman-teman ya. Supported by Victory International Futures. Oke, nah gimana teman-teman ya untuk next week, minggu depan, seperti apa yang mungkin terjadi pada gold. Sebenarnya plot besarnya masih sama, plot besar dan berpikirnya market masih sama ya teman-teman. Cuman saya akan sempitkan sudut pandang kita dari yang plot besar ini, di mana market masih di area sideways. Ya, ini kan masih sideways, benar-benar sideways. Kita akan kecilkan. Kalau menurut H4 sih memang ya teman-teman. Ini ada impulsif, ini koreksi, oke. Harusnya setelah ini impulsif lagi ke atas. Dan ini bisa yang terjadi. Plan yang minggu lalu saya gambar bisa saja terjadi. Karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi di sini yang harus benar-benar kita lihat adalah bagaimana momentum step by stepnya. Ini yang terlihat di H4 teman-teman. H4 ini kemarin ada downtrend yang diperjelas oleh S1 dan downtrendnya broken. Ini saya hapus dulu ya. Downtrendnya broken. Saya kan coba turunin ke H1 teman-teman. H1 mungkin terlalu besar, saya ke 2 jam aja deh. Hampir sama ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini high ini yang di sebelah kiri ini hanya di break oleh ekor saja. Ya teman-teman. Di break oleh ekor saja. Jadi kalau ngelihat dari korektifnya market kemarin high ke low ini, koreksi ini ya dari impulsifnya ini. Oke. Ini belum terjadi break. Belum break body. Oke teman-teman. Si high di sebelah sini belum di break body. Berbeda dengan high yang lalu. Sudah di break body teman-teman. Nah, ini tugasnya besok Senin. Tugasnya besok Senin. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang struktur ini, low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi.
Yang ini sudah di break. Nah, menurut struktur yang di dalam ini. Tapi kalau struktur yang besar-besar ini belum ya teman-teman. Ini saya kasih warna merah biar kelihatan bahwa itu struktur besar ya. Oke. Jadi struktur besar ini sudah break, tapi yang ini ke sini belum break ya teman-teman. Perhatikan ya. Tetapi ini ke sini sudah broken. Internal. Internalnya sudah broken. Nah, sekarang kalau melihat dari sudut pandang ini yang di break, ini saya kasih warna hitam ya. Ini yang di break. Berarti sebenarnya market ini sudah membuat sebuah range. Ini high, ini higher high. Jika terhadap ini. Oke. Nah, di sisi ini teman-teman, berarti kan ada dua potensi. Apakah price ini melanjut ke atas atau dia terkoreksi dulu? Ya, kalau saya lihat dari range ini saya akan jadikan seperti ini. Ini di area 50% ya. Jika dia terkoreksi, maybe di area di ini teman-teman. Ya, di area di tersebut. Untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Berapa price-nya? Saya mungkin ambil ke dalam. Oh, salah. Salah ambil ya teman-teman. Ini ya. 32. Sorry. 3321. Potensi koreksi pertama. Oke. Lalu potensi koreksi kedua di bawah sini. Oke. Karena teman-teman lihat bahwa ini low, high, lower low, higher high. Ini QM. Tapi ada dua area pantau, demand yang atas dan yang di bawah. Sederhana saja teman-teman. Jadi pertama potensial koreksi ada di sini. Oke. Yang kedua di sini. Pandangan besarnya tetap masih naik. Karena teman-teman harus waspada bahwa setiap Senin sekarang secara mengejutkan gold itu bergerak teman-teman. Senin dia sudah gerak, sudah banyak geraknya dia Senin sekarang. Oke. Jadi potensial area-area koreksi ada di tempat-tempat tersebut, demand-demand tersebut. Kalau diperhatikan angkanya ya, Anda gambar ulang, Anda refine ulang kondisinya. Lalu, kalau memang dia mau lanjut ke supply yang atas, berarti harus ada pola. Ya teman-teman, harus ada pola yang baru. Nah, mungkin teman-teman, kalau saya melihat itu, saya cek di M30 aja deh ya. Ini saya, kalau sampai dia mau lanjut langsung ke supply yang atas, yang 3409, berarti di sini harus ada break dulu teman-teman. Ada break dulu. Ah, baru dia lanjut ke atas. Ya, break terhadap high yang ada di sini. Oke. Tapi kalau price ini sekiranya dia lanjut, break yang di bawah ini teman-teman. Break yang bawah ya. Ada kemungkinan besar dia untuk turun. Koreksi ke demand. Ya, dia akan bisa koreksi ke demand. Nah, jadi
potensi koreksinya di sana, ya, sudah jelas saya gambarkan potensi koreksi di sana. Dan penentuannya gold besok ada di sini. Saya kasih lingkaran, saya kasih warna biru muda mungkin ya. Ya, saya kasih keterangan jika air muncul, lanjut naik. Ya teman-teman. Jika break support, harga akan koreksi dulu. Nah, jadi di movement ini penentuannya ada di tempat biru ini teman-teman. Lingkaran biru. Bukan KP lingkaran biru ya. Oke. Jadi next week penentuannya ada di area biru ini. Apakah dia bergejolak di sana, bergejolak di sana, bolak-balik saja atau dia malah broken dan berhasil turun. Oke, kalau naik pun targetnya kelihatan, ya. Dan di sini saya gambarkan ini liquidity. Banyak nanti seller yang kemungkinan akan dimanipulasi di sana. Area dari 2409 sampai ke 3428, ya, segitu area. Nah ini tolong diperhatikan ya teman-teman untuk area biru. Dan untuk US Index, analisa kita minggu lalu di sini teman-teman, ya, di sini. Ini supply yang dituju. Setidaknya setelah itu dia lanjut turun lagi dulu. Nah, lanjut turun lagi dan dia baru retest supply di hari Jumat, teman-teman. Mulai retest ke supply. Oke. Nah, berhentilah dia sekarang. Nah, berarti bisa jadi kalau memang gold besok lanjut ke atas, berarti DXY-nya atau US Index-nya turun. Kalau US Index-nya bablas ke atas, apakah goldnya terkoreksi turun, teman-teman? Sorry, minum dulu ya. Jadi ada korelasi antara kedua market tersebut, US Index dan gold. Oke, saya pikir saya sudah cukup jelas memberikan direction. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Jangan lupa kita ada webinar. Jadi silakan join dulu ke grup Telegram. Linknya ada di bawah. See ya dan good luck. Semoga sukses dan lancar apapun yang teman-teman kerjakan. Terima kasih.